catatan bahwa antara 2004 sampai 2006 itu Ya. diakumulasikan bahwa ada sekitar 3.000 nelayan ditangkap Betul. Pulau Pasir. Saya tahu persis. Nah ini bagaimana kalau itu wilayah kita kok bisa Nah, ditangkap? itulah. Ini jadi soal. Ini jadi soal. Nah, Karena ini menyangkut kedaulatan negara. Kedaulatan, Pak. Jadi wibawa kita, iya. kalau kita kalah lama-lama semua pulau Nggak dirampas. bisa, Pak. Kami proklamasi tanggal 5 November. Tanggal 7 Tanggal saya 5 November 2022. dua kami order proklamasi bahwa itu milik kami bagian dari NKRI. Itu harus digemakan. Iya, harus digemakan lah. Digemakan sampai ke PBB. Ya, saya sudah kirim ke Oh, PBB. iya, harus. Pulau Pasir, Nusa Impian Ororote atau Pasir Island, Dream Island of Rothenese People. Yusuf Heluk 2028 ada di 2000 berapa? 2008. Perang ideologi ini waktu itu sangat membuat Amerika konsen, terutama kalau komunisme berkembang di Ya, ya. Timur, kamu akan merembet ke Indonesia, Ya, itu ya. membuat dia khawatir. Ya, ya. Nah kita tahu bahwa Australia, Inggris, Amerika ini adalah satu. Betul, betul. Nah pada waktu itu ada tawaran dari Australia untuk membuat MOU itu. Apakah ini bisa menjadi semacam barter bahwa Indonesia kemudian bisa mendapatkan Timor Leste, Timur Timur, lalu harus menyerahkan Pulau Pasir itu ke Bisa. Jadi Australia? kemungkinan terjadi, cuma Soeharto ini pintar, Pak, dalam tidak satu perjanjian tapi MOU. Tapi MOU. MOU itu tidak dia katakan bahwa ini punya Australia. Tidak, Pak, tidak ada kata itu. Iya, memang tidak tidak ada, memang ada, tidak Pak. ada. Jadi Tapi ada penandatangan MOU. iya, MOU tidak soal, tapi tidak katakan bahwa ini Australia punya, bukan. Pak, coba baca dulu MOU-nya, bukan punyanya begitu. Nah, sekarang pemerintah cepat-cepat ambil ini terus kaitkan dengan soal Inggris tadi. Iya. Tadi Bung Yogi katakan bahwa 17 itu di Indonesia Timur mana? Iya. Yang tercatat dalam buku yang saya tulis dan ada banyak itu katakan bahwa begini. Ini Kapten Samuel Ashmore mau pulang, pas lewat di gugusan Pulau Pasir, 1811 Pak. Iya, 11. 18 11. Iya, Ya. lewat situ dia dan orang Amerika. Terus Amerika mau ambil tidak jadi, akhirnya mereka 2000 atau bagaimana tidak tahu. Akhirnya Inggris ambil itu sampai ke Inggris, dia masukkan klaim di pemerintah Inggris bahwa ini miliknya. Dia omongnya begitu. Oh, begitu. Tapi sudah ada orang di situ, orang Indonesia. Ini kita bicara sebelum sejarah, Pak. Iya, artinya sebelum Indonesia merdeka. Duluan orang Indonesia yang ada di situ Ya. baru. Ya, dan Inggris sekarang datang kalau mengklaim. Abdul Khalil Jailani dan bicara ini begini, ya itu menurut kau ngomong setelah sejarah, sebelum sejarah kau ngomong Australia punya, Indonesia punya di mana? Iya. Siapa itu kau harus ngomong dulu. Dia takut bicara karena begini, dia takut merubah semua perjanjian ada di sana. Kami itu harus dibatalkan, Pak. Iya. Harus dibatalkan. Sekarang tergantung pemerintah Indonesia, Jokowi, si Prabowo berani tidak? Retno Marsudi berani tidak Tidak berani. katakan ini. Luhut Panjaitan di mana? Coba ngomong. Ini kita perlu sekarang kan terbuka, ini demokrasi. Setiap orang bicara, Pak. Saya bisa bicara salah, silakan ada kritik. Tapi ini saya bicara berdasarkan fakta seperti itu. Betul, karena masalah ini agak genting begini. Ya, Catatan bahwa antara 2004 sampai 2006 itu ya, diakumulasikan bahwa ada sekitar 3.000 nelayan ditangkap di betul. Pulau Pasir. Saya tahu persis. Nah ini bagaimana kalau itu wilayah kita kok bisa mereka Nah, ditangkap? itulah. Ini jadi soal. Ini jadi soal. Nah, Indonesia ya tidak tahu zaman itu mungkin bagaimana itu kurang jelas, Pak. Oke, saya tambah, Pak. Ya. Saya punya data yang tadi Pak itu bilang Ruth Balin. Buku Ruth Balin saya sudah baca. Di halaman dia 2005. Ruth Balin. Ruth Balin dia disertasinya. Pasal halaman 45. Orang mana Ruth Balin? Orang Australia. Dia dukung kami. Oh. Dia bilang begini, ini saya bahasa Inggrisnya. There was also a fear from Australian that Indonesia might retaliate by calling legitimacy of the original 1972 border treaty with Australia and demand its own renegotiated boundary according to
principle of equidistant. Atau begini, Australia sekarang gemetar, ketakutan jika Indonesia menggugat tahun 72 untuk kita pakai media lain. Itu ketakutannya. Yang kedua, Indonesia kemampuan berdiplomasi orang Indonesia termasuk pakar hukum internasional yang diandalkan tergolong lemah dan kurang piawai dalam menghadapi Australia. Itu di Veritanone halaman 76. Saya setuju. Nah, kemudian di buku saya tentang ini tahun 2008 saya bilang begini, Mokhtar mendukung RI, Mokhtar Kusuma Atmaja mendukung invasi RI atas Timur Timur, sedangkan Soeharto mendukung Australia klaim atas Pulau Christmas dan gugusan Pulau Pasir dan Karner. Itu sudah barter. Faktanya di sini saya tulis. Apa yang saya analisa benar. Nah lah, saya profesor baru saya sekarang Manileo mana saya tidak tahu. Ya, makanya saya tanya. Itulah. Makanya saya tanya ke Profesor dan Pak Ferry, ya kan? Berarti ini semakin menegaskan bahwa Australia merampok. Iyalah. Karena dasarnya itu bahwa itu barter, nggak bisa dibarter dong. Iya, makanya buku saya begitu. Jadi begini, Bung. Jadi bicara soal Pulau Pasir, soal Laut Timur ini, seluruh perjanjian Indonesia Australia ini Laut Timur, Pak. Ini yang paling berbahaya bagi Australia, dan Australia harus berkata jujur, Pak. Saya katakan bahwa sudah kau keluar saja. Ya. Saya tidak bawa nuklir, tidak bawa satu butir peluru. Saya butuh Anda kejujuran Anda kepada saya. Bahwa Pulau Pasir kalian punya. Saya bilang begitu. Saya setuju. Nah, sekarang ini di Jakarta kok begini, tidak perlu angkat senjata lah. Kenapa pakai senjata? Tidak ada. Selesai, Pak. Nah, sudah, makanya saya bilang, saya mau tuntut hak adat kok ditanya. Lu bisa tanya saya di mana Australia, saya lebih kuasai dari dia. Saya bilang begitu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya lagi kumpul data semua, sehingga saya bawa ke sana, Pak. Tentu tidak 1 minggu, 2 minggu, tentu 2-3 bulan saya akan bawa ke sana. Kan begitu, Pak. Pasti. Saya akan tuntut di sana, Pak. Ya. Dan saya akan menang. Saya yakin Pulau Pasir kita Kami menang lah. Dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Oke. Ya kan? Saya mau tambah lagi, Pak. Oke. Saya kan barusan setelah kami merdeka, ini istilahnya kami proklamasi tanggal 5 November. Tanggal 7 Tanggal 5 November 2022. Kami order proklamasi bahwa itu milik kami, bagian dari NKRI. Itu harus digemakan. Iya, harus digemakan lah. Digemakan sampai ke PBB. Ya, saya sudah kirim ke PBB. Oh, iya, harus. Di sana di halaman 4 saya bilang bahwa saya informasikan kepada Perdana Menteri Australia ini Anthony Albanese, kemudian Menteri Luar Negeri Honor Penny Wong dan Miss Penny Williams, itu duta besar Australia di Indonesia, untuk undang saya ke Parliament House biar saya bicara bahwa kamu Australia tidak punya hak. Kemudian karena kami sudah berhentikan itu perang karena Australia tidak punya hak apapun di periode sana. Perang tidak ada guna, Pak. Itu hanya gertak-gertak aja. Kami tidak perlu perang. Kami sekarang pakai otak untuk lawan. Saya tidak ada bilang, jujur ya. Kenapa saya begini ganas? Karena saya lihat ini Perdana Menteri keluar di Parliament House baru bilang mau serang Australia. Kau pakai ini apa? Saya bisa lawan. Siapa yang mau serang Australia? Ya, Perdana Menterinya. Indonesia mau serang Australia? Bukan, dia mau serang Australia. Oh. Nah, pada sekarang tidak bisa. Karena dia mau minta bantuan ke Amerika. Amerika ketakutan karena ini di belakang kita ada kuat. Cina dengan Rusia, takut dia. Jadi kalau perang sudahlah. Mereka kan kita 260, mereka ke 30. Sudahlah. There Mr. Albani, this read my letter on 7 of November 2022 and stop the war and leave us the Rottenist go to get back our land in Timor at Pasir Island. I agree. Yeah, thanks very much. Ya, jadi coba kita ngomong lagi. memang secara fakta kalau kita mau berdebat tentang ini, Australia harusnya sudah kalah dong, sudah malu. Sudah kalah. Karena historikalnya bagaimana caranya mereka bisa mengatakan itu. Sekarang begini, Pak, saya potong Pak sedikit dulu, Bung. Ini sekarang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sekarang pecat 2 orang ini dulu, Pak. Dan orang-orang lain ikut dalam, ada lagi siapa lagi itu bicara macam-macam itu. Dia kasih contoh Hawaii. Kau bicara Hawaii itu sejarah Hawaii, sejarah Laut Timur beda dan kau ngomong sembarang aja. Ada satu Damos apa itu pecat, Pak. Orang-orang Kemlu yang tidak berjiwa patriot pecat, Pak. Ya. Kalau berani, tapi ya tergantung mereka maksudnya harus berani begitu. Saya ngomong, Pak, tolong kasih berita itu, saya minta dipecat. Karena ini menyangkut kedaulatan negara. Kedaulatan, Pak. Jadi wibawa kita. Iya. Kalau kita kalah lama-lama semua pulau dirampas. Tidak bisa, Pak.
Saya sudah bersurat ke ini Pak Presiden, berhentikan menteri saya yang ganti Pak, Menlu itu. Dia tidak tahu apa-apa, coba dia bisa bela Australia. Kemungkinan, makanya Australia sekarang istilahnya terlalu hebat, karena dia didukung ini Kemlu. Sedangkan sekarang ada dualisme di kepemimpinan di sini. Presiden Jokowi dan ini Menteri Pertahanan satu grup. Itu dengan kami. Sedangkan Prabowo dengan ini Jokowi dengan Menteri Pertahanan dengan Panglima di grup kami. Kemudian Menlu dukung Australia. Jadi mereka Australia hebat benar dia klaim karena dia didukung oleh Menlu oleh masa Menteri Luar Negeri bodoh apa yang bisa mengaku bilang milik dia. Salah lah. Saya pernah bilang bodoh. Dia lapor saya di pencemaran nama baik. Saya masuk penjara tidak sampai 5 tahun kalau pencemaran nama baik. Coba diberhenti karena dia sudah tipu lama kan. Selama ini Pak, bukti saya mau bilang bukti ya. Tahun 2006 saya klaim bahwa Pulau Pasir itu, kebetulan saya punya jabatan sebagai Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup. Deplu, Kepala Pusat Lingkungan Hidup Undana. Di Kupang. Tahun 2006. Oh, 2006. 2003 2007. Itu ini intervensi dari Deplu kuat Pak. Jadi mereka pesan ke Rektor Undana, yaitu waktu itu Frans Ubudak, itu adik saya Pak. Mau pecat saya Pak. Ya, kau pecat. Saya tidak terlalu pikir dengan jabatan itu. Yang penting saya berjuang untuk orang saya. Jadi kami sudah berjuang dari 2006. Sekarang ternyata 2022 pikiran saya yang dulu dianggap kuno oleh mereka. Kami dua ini dianggap musuh. Bodoh-bodoh, tidak tahu sejarah. Mereka yang lebih bodoh dari kami. Kami tahu sejarah. Silakan bilang mereka. Suruh mereka buat acara yang sama begini, kita tantang. Kami juga siap hadapi mereka di manapun. Di Australia bahasa Inggris juga kami bisa. Kami dua bisa. Kami dua pernah tinggal lama di Australia. Kami dua ini. Ya, ada seorang pengamat hukum internasional dari Universitas Undana juga namanya T.W. Tadeus. Itu. Dia mengatakan bahwa perjanjian itu tidak masuk akal dan bermasalah. Iyalah, masalahnya itu mereka tidak pakai median lain lah. Karang-karang sendiri mereka. Ya begini, kalau 74 median lain belum. Median lain ada, tapi tidak digunakan. Mokhtar Kumhotmaja mau gunakan median, tapi waktu itu ribut itu tidak jadi. Tetapi sudahlah, datang tahun 74 oke, dia bilang itu pakai, tapi datang tahun 1997 itu 82 udah lewat kan. Hukum internasional sudah berlaku. Berlaku sebelum itu memang ada median lain harus. Jadi begini, itu UNCLOS itu ini bagaimana? UNCLOS Pak. United Nations Convention on the Law of the Sea. Jadi mestinya sekarang ini apa yang dikatakan oleh Sanana Gusmao itu kira-kira 3-4 minggu lalu dia berita di situ, saya langsung tanggapi, terima kasih Pak Sanana. Dia minta pemerintah Indonesia untuk tolong tegakkan hukum internasional. Itu harus tegakkan hukum internasional baru kita bisa menang, kalau tidak susah. Nah, itu hukum internasional Pak, hukum internasional itu harus ditegakkan. Artinya tegas. Lakukan hukum internasional itu menurut Sanana Gusmao. Dia waktu bicara banyak dia. Jadi saya lihat berita itu di Timur dan saya tanggapi, terima kasih Sanana. Dan saya minta Pak Jokowi bisa nggak ini? Kalau Menteri Luar Negeri nggak sanggup, kasih berhenti saja Menteri. Atau yang dua diri yang dapat copot saja. Masa satu perjanjian hukum internasional PHI, ya itu kok ngomongnya kayak manusia anak dari mana itu ngomongnya kayak begitu, seenak saja. Lu ngomong ini ada orang manusia di Kupang tidak di NTT? Jangan begitu Pak, salah. Dia boleh ngomong bilang si teman saya si Hasim Jalal seorang sahabat, enggak juga. Hasim Jalal bicara pada waktu itu. Sekarang enggak begitu Pak. Tidak, buktinya tidak ratifikasi. Tidak ada ratifikasi. Sudah itu titik di situ keluar sudah. Kuatnya kita. Kau keluar sudah. Enggak, saya mau ribut soal ini, kau keluar. Kalau pakai hukum internasional, sehingga kemungkinan saya lagi kumpulin mudah-mudahan yang gugatan kami itu hak masyarakat adat dan pengadilan internasional dua. Jadi memang kerja besar, saya pikir saya juga seumur begini, tapi saya mau bantu Pak. Saya mau selesai begitu kira-kira. Jadi begini. Saya tahu Pak, ini penting Pak. Jadi saya selalu bilang bahwa RI perlu perjuangan garis median lain dilatih antara RI median lain itu dan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83 tentang ZEEI Indonesia sudah. Zona ekonomi eksklusif. Indonesia sudah. Kemudian pasal 308 dari Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS tahun 82 itu telah ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego, Jamaika 10 Desember 82. Serta telah berlaku mengikat semua negara yang menandatangani terhitung sejak 16 November 94.
Berarti perjanjian 97 harus merujuk ke UNCLOS. Jangan buat sendiri-sendiri, tidak berlaku. Jadi betul, batalkan semua perjanjian yang dilalu, tidak pakai. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang begini, Prof dan Pak Firly. Coba gimana, coba. Perjuangan ini kita bukan butuh 2 orang saja. Oh jelas, jelas. Saya ingin tahu bagaimana reaksi masyarakat Sumba, masyarakat Sabu, masyarakat Rote, masyarakat Sabu dan Timor, Alor. oh, pasti. Ya. Pasti. Karena Begini, itu bagaimana reaksinya terhadap saya akan klaim ketemu Australia? Raja Alor besok kali, mungkin besok ada waktu saya bertemu. Nah, begini, jadi raja-raja itu saya ngomong dulu soal hak masyarakat adat, yang masyarakat tahu Pak. Saya diberikan itu raja-raja di Kupang, raja-raja di Rote, Nusak tahu berapa banyak itu di sana. 19. Bupati, Nusa kau kirim dulu 19. ke sana. Dikirim lah Rote sana semua. Oke. Di Lolok waktu itu tanda tangannya. Terus Rote, di Sabu kirim, terus di Alor kirim, dari timur semua datang. Kita ketemu Pak di sana. Jadi hak masyarakat adat dibuat itu bukan sembarang Pak. Disaksikan pemerintah juga Pak. Waktu Ya, itu. karena memang harus ada gerakan masyarakat. Iya, nah itu gerakan itu sudah kami buat 20 tahun lebih. Mereka ada saksi dan tunggu dulu. Kamu tenang, saya akan bicara masalah itu. Setiap kali saya singgung. Terakhir, nah datang lagi ini, saya kira momennya tepat supaya saya harus bisa melihat ini secara lebih positif untuk ya lebih banyak waktu untuk kesini. Sementara saya urus kasus pencemaran Laut Timur, sementara lagi saya lagi ributkan, dan ini juga masalah bukan patriot Pak. Jadi tapi itu urusan lain. Tapi ini harus lebih banyak untuk lakukan ini, dan masyarakat dimanapun, di Alor di mana ini kemarin kita kumpul, kita itu Pak begitu. Tidak semua tentu, tapi ya oke, yang tokoh-tokohnya mari kita kan begitu. Oke, saya tahu Pak. Pasti. Ya, Perjuangan kami rakyat NTT dan ini Rote diskusi. Rote. Kami punya 3 buku yang kami sudah publikasi. 3 buku ya. 3 buku ya. 1, Perairan Sengketa, Tapal Batas dan Hak Milik Laut Timor, ditulis oleh Profesor Dr. Mia Noak dan Profesor Dokter siapa? Mia Noak. Mia Noak. Noak. Dan Dr. Yusuf Elhen saya sendiri 2008. Buku kedua, Skandal Laut Timor, Barter Politik Ekonomi Canberra Jakarta, Ferry Tanone 2008. Oh, Pak Firly yang Tulis. Buku ketiga, saya bagian dari editnya. Buku ketiga, Pulau Pasir, Nusa Impian Rote atau Pasir Island, Dream Island of Rothenese People. Yusuf Henuk 2028 ada di 2000 berapa? 2008. Oh, 2008. Jadi kami punya 3 buku yang kami siap sampai manapun, semua data lengkap, mobil data mana. Itu hasil asli kami orang NTT. Tidak ada pakai, itu kami sudah rangkum dari tulisan-tulisan luar negeri semua. Kami masukkan buku yang punya ISBN internasional lah, buku yang layak dibaca. Itu 3 buku. Oke, luar biasa. Jadi ini ada satu ancaman bagi masyarakat kita, masyarakat nelayan, untuk kehilangan sumber mata pencahariannya. Iya. Karena kalau Australia tetap bersikeras begini dan mereka rute menangkap ikan itu dilarang oleh Australia dan ditangkap, itu kan berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka. Sedangkan menangkap ikan sudah berlangsung jauh sebelum adanya Australia adanya negara Australia di situ. Itu udah berlangsung lama. Nah ini solusi kita bagaimana untuk menyikapi para nelayan-nelayan yang akan terancam kehilangan mata pencarian. Jadi jadi begini Bung Yongki, pertama ini pemerintah Indonesia harus berani sekarang keluarkan surat ke Australia, Anda hentikan rencana pengeboran minyak di gugusan Pulau Pasir, itu hentikan dulu Pak. Itu harus hentikan Pak. Sekarang kasus Montara yang jarak begitu kami hancur, sekarang di situ lagi terus mau jadi apa? Sehingga ini harus dihentikan, ini pengeboran minyak di sana Pak. Kalau sekarang Indonesia lepas saja begini, mungkin ada pengusaha-pengusaha siapa di sana main segala, kita tidak tahu. Terlibat di sana begini, tergantung Jokowi, tergantung Prabowo Subianto, tergantung Luhut Panjaitan. Ini bagaimana? Menteri Luar Negeri. Coba ini sekarang berani kasih keluar surat ke Australia, tidak bukan soal kita mau berantem dengan Australia,
Kita sama Australia saya katakan bahwa kita itu bersaudara. Ya toh, saudara-saudari kita di Australia kan kita dekat. Ya, Namun saudara, demikian, saudara, tetapi di dalam hubungan ini tentu ada batas-batas. Kita harus ini tunggu dulu. Iya. Kita bersaudara, berteman, tapi ini teman baik, kita baik sekali. Tapi ini kita punya, lu punya nggak boleh situ. Kok ini kita diam saja? Ini bagaimana? Ini pertanyaan yang sangat terus mengganggu saya dari hari ke hari, dari dulu. Kenapa pemerintah Indonesia kok begini? Kenapa begitu? Nah terus ternyata ketemu pejabat-pejabat pemerintah macam di Kemlu, terutama di Kementerian Luar Negeri, macam si Damos, si siapa lagi si Jelani. Hafaz Sugroseno, si Abdul Qadir Jalani. Ini 4 orang yang saya lihat ini terus. Ini maunya mereka apa? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka itu agen pemerintah Australia kah? Di dalam pemerintah Indonesia atau apa sesungguhnya? Ya. Sehingga bicaranya kok seperti itu. Nah, itu soalnya harus hentikan dulu, Pak. Itu pengeboran minyak ini harus. Kalau tidak, saya tidak tahu, tapi ya kami akan coba dulu. Oke, itu saya. Jadi begini, memang saya dengar berita bahwa di Pulau Pasir itu ada mengandung minyak dan gas bumi sebesar 5 juta barel. Itu data dari Radio Antara loh, Prof dan Pak Firly. Apa itu benar atau tidak? Benar, dan mungkin lebih. Bagi saya Lebih mungkin ya? lebih. Bisa lebih 10 juta barel. Karena 5 juta barel. Karena ya kita tidak tahu yang ini mesti perusahaan minyak, tapi saya pikir lebih dari 5 juta barel. Kalau dia bilang 5 juta barel itu tentu data dari perusahaan minyak segala macam. Tapi perusahaan biasanya penipu. Iya. 5 juta, 10 juta dibilang 5 juta. Iya. Bisa 10 juta kita tidak tahu. Estimasinya diperkecil. Iya, itu pun perusahaan Untuk dari pajak atau apa? Pemerintah tidak tahu, tentu perusahaan kasih ini sekitar. Nah, padahal mungkin 10 juta atau 15 juta Iya. barel itu begitu, Pak. Ya, jadi situasi itu jelas membuat kita curiga bahwa inilah Iya. Akarnya. akar masalahnya. Itu di situ Inilah apa rasa keinginan dari Australia untuk mencaplok daerah ini karena ada sesuatu yang ya semacam emas lah Ya. yang ingin dicapai oleh Australia. Itu betul. Jadi ini apa yang dia jalan merampok saja, Ustaz. Dalam putih merampok Australia ini. Oke. Merampok. Nah, sekarang Indonesia terus diam. Apakah diam ini karena sesuatu? Kalau soal politik apa? Kita sudah sepakat masa ini dari susah, Pak. Ya. Tetapi apakah ada orang-orang dalam di sana itu bekerja sama dengan pemerintah Australia? Walau alam, Pak. Iya. Ini. Saya lagi Prof, ya. gimana Prof? Saya mau bilang saya ini korban dari Deplu, Pak. Korban dari Kemlu. Deplu. Oke. 2006 saya klaim di Pos Kupang 20 November 2006 Pulau Pasir milik orang Rote. Itu 2006 ya? 2006 Pak. Itu intervensi dari Deplu terlalu kuat Pak. Saya kebetulan kepala pusat studi lingkungan hidup. Saya langsung dipanggil oleh rektor waktu itu Frans Ubudata. Itu adik kelas saya Pak di Fakultas Peternakan. Mau berhentikan saya Pak. Saya bilang berhentikanlah. Saya tidak takut karena saya pikir saya berjuang untuk bangsa saya. Oke. Itu 2006. 2007 saya diundang sebagai pembicara di International Conference on the People on East Timor, East Nusa Tenggara Indonesia Traditional Fishing Right, Asmo Reef Carter Island atau gugusan Pulau Pasir and Maritime Boundaries among Indonesia Timor Leste and Australia Timor Sea. Itu dari 25 sampai 26 Oktober di Sanur, Bali. Judul saya bagus Pak. Australia blockade Northern East people to enter their backyard in Asmo Reef and Carter Island. Australia memblokade orang Rote memasuki halaman rumah mereka di Pulau Pasir dan Pulau Carter. Di saat itu, jujur Pak, saya bicara di depan, polisi dari ini Polda Nusra berdiri di depan, mungkin kolonel mungkin Pak. Saya bilang, panitia bilang, hati-hati Pak, dia mau tangkap. Saya justru saya mau rencana kalau dia tangkap saya terkenal. Sampai akhir bicara tidak pernah ada yang tangkap saya Pak. Padahal saya mau rencana kalau saya ditangkap 2007, berarti geger dunia, tapi tidak pernah lah. Dasarnya apa mereka mau nangkap? Iya karena mungkin diperintahkan oleh Australia supaya jaga orang-orang yang vokal kayak saya ini, karena saya tahu sejarah Pak. Nah di saat tapi itu Australia siapa sampai ya bisa saya tidak, mengintervensi kita juga ini kan dugaan hukum aja, Indonesia. dugaan aja karena jadi ada yang berdiri di belakang waktu saya bicara di depan bahwa panitia bilang hati-hati Pak kita mau ditangkap, silakan ditangkap. Jadi dua. Kemudian kenapa saya yang ketiga ini saya bagi lagi? Saya lihat di Parliament House, di gedung parlemen,
Perdana Menteri Albanese mau serang kita. Saya bilang, kau bodoh kau. Kenapa kau serang? Kau tidak tahu saya bilang, you tidak tahu, you don't know the history of the past on MOU. Dia tidak tahu apa-apa itu Albanese itu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Kokutlam dengan Soeharto di tahun itu. Kan serius, mereka barter. Jadi ini apa kita dapat tim-tim, mereka dapat Pulau Pasir dengan Christmas Island. Itu barter lah. Barter yang kita harus buka lah, jangan sudah lewat lah. Pasti karena barter itu didukung oleh Kemlu, makanya bisa jadi kan. Kalau Kemlu tidak, makanya selama ini Kemlu selalu berusaha kaget-kaget kalau ada musuh isu ini Pulau Pasir, kami nyatakan bahwa sah milik Australia. Dasarnya apa? Sekarang di alasan bilang Belanda, kami sudah punya catatan sejarah. Di buku 3 yang saya bilang kami siap buktikan dimanapun ada. Mereka seharusnya di Kemlu punya ada referensi khusus tentang ini Laut Timor ini supaya merujuk. Tidak ada kan? Padahal kalau di Kementerian Pertahanan adanya buku putih kan? Buku putih mendukung kami bahwa itu hak ini NTT Indonesia. Buku kami ada buku putih tentang Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan itu hak kami. Betul. Nah sekarang jadi ada 2 blok Pak. Saya ulangi, Pak Jokowi, Pak Prabowo dukung kami. Dengan Menteri Pertahanan, ini Panglima dukung kami. Menteri Luar Negeri dukung Australia. Pecat dia lah. Pecat dia Pak, saya ganti Pak. Kalau hanya jadi Menteri Luar Negeri modal bahasa Inggris saya bisa juga lah. Saya pernah tinggal di Australia kok. Bilang itu. Ibu kalau ibu ini rektor tidak sanggup, berhenti ibu, saya ganti ibu. Terima kasih. Jadi begini, sekarang kita bicara soal Australia dulu. Australia, jadi begini. Ashmore Reef ini baru saja namanya. Jauh sebelum itu, coba lihat di peta-peta. Dari dahulu kala, itu nama Pulau Pasir. Tidak ada Ashmore, tidak ada. Asmor ya, Asmor. Nah, sekarang itu diganti Asmor. Jadi begini, ini Australia dan Amerika, khususnya NASA dan Australia ini kerjasama terus pelan, hapus. Sekarang saya ketik di situ Pulau Pasir tidak ada. Tapi sampai tahun 2000 awal 2000-an masih saya ketik Pulau Pasir dapat. Pulau Pasir muncul. Sekarang tidak ada. Dihapus oleh NASA. Nah terus ada pendukung-pendukungnya. Google kan mbahnya Amerika kan. Iya, terus ada profesor di universitas ini kau dukung saya. Itu ada satu nama Adi orang Bali, Made Andi Arsana ke siapa namanya. Saya bilang kau ngomong sembarang, saya bilang. Kau tahu apa, saya bilang. Dia ngomong soal Pulau Pasir ini. Lu ngomong itu bagaimana sekarang ini? Kembali kepada UNCLOS itu nggak bisa Pak. Batas 200 mil laut, 400 mil kita kalau kurang itu harus pakai garis tengah, itu selesai. Medial line. Jadi apa yang dikatakan, saya gariskan apa yang dikatakan oleh Sanana Gusmao bahwa Pak Jokowi tolong tegakkan hukum internasional, itu benar. Ini harus tegakkan. Sekarang bagaimana kita lihat Kemlu ini. Nah ini jadi soal Pak. Jadi kalau tidak begitu ya saya tidak tahu kita berapa lama lagi ini. Oke, saya tahu Pak. Saya tahu Pak. Mengenai Ashmore Reef, saya sudah kirim surat ke semua, mulai dari PBB, Ashmore itu. Saya sudah ganti tanggal 7 November jadi Mura Reef Pak. Saya yang ganti. Mura Reef karena yang menemukan kan Ashmore di Foimura 1729. Makanya saya sudah ganti terhitung 7 karena tanggal 5 November kami merdeka. Tanggal 7 saya sudah kirim sampai di PBB sampai ini bahwa kami sudah rubah jadi Mura Reef. Tidak ada lagi Ashmore. Kami tidak kenal Ashmore itu. Foimura kan? Jadi Mura Reef. Karena mereka Ashmore Reef karena semua Ashmore kan? Kami ganti. Saya sudah ganti Pak. Saya sudah ganti. Jadi tidak ada lagi Pak. Tidak ada itu Ashmore Reef. Ashmore Reef tidak. Bayangkan Ashmore Reef ketemu Pulau Pasir 1811. Kami ketemu ini apa? 1729. Kemudian tadi bilang ini. Kemudian tadi ini apa? Orang Sabu ini 16 berapa? 16 apa 2? Nah itulah, coba mana kami jadi tidak ada istilah yang tidak ada. Sudah makanya permintaannya hentikan perang, jangan kalau Australia perang kita kuat. Karena 8 negara mendukung kita Pak. Bilang Australia stop the war because China and Russia Putin help us to kill you. If you come to invade the Pulau Pasir, you die in di dasar laut Pulau Timur, in the bottom of Timor Sea. Itu. Wow, heroik sekali. Dan nah terus diomong soal ini, soal apa nama siapa Jailani dia uti positides juris. Maksud dia apa Om? Dia boleh omong apa itu
Itu yang kan artinya negara jarak itu Pak. Oh iya. Nah, jarak itu. nah, Yang media lain. Nah, dia- bukan. Ada namanya asid. Saya bilang Pak. jadi begini Bung, dia omong ini maksud dia omong apa? Lu ngomong gitu lu omong mau apa? Ya. Kau omong itu di dalam negara di situ CTI aja tidak ada kok kau ngomong itu barang lagi. Bagaimana ini? Jadi tidak masuk akal Kim Lom itu Pak, 2 orang itu harus segera dipecat Pak. Saya minta dengan hormat Pak Joko Widodo pecat. Harus Ya, pecat. termasuk Ibu Menteri lah, kalau itu pecat Harus lah. pecat. Cukuplah pecat. Dan sekarang butuh patriot di Kementerian Luar Negeri. Tidak bisa orang yang begini, tidak bisa Pak. Kita butuh patriotik yang ada di Kementerian Luar Negeri untuk mengurus bangsa negara ini. Jika tidak, ya kita tunggu Saya nama dia. setuju karena Indonesia ini kan negara kepulauan. Ya. Ada daerah-daerah di mana daerah-daerah terluar itu, kalau misalnya Pulau Pasir ini jadi contoh buruk bagaimana kita mempertahankan kedaulatan kita, Tidak bisa. bisa jadi pulau-pulau yang lain yang ada di provinsi lain yang sebenarnya milik kita juga akan diserahkan secara cuma-cuma ke negara lain. Ya, tidak bisa. Ya kan? Ini Jadi maknanya itu. ini betul-betul gejala yang pemerintah sebenarnya harus lebih fokus untuk Iya. menyelesaikan urusan ini. Maka itu, maka saya begini, saya bikin surat ke Pak Luhut, terus saya ada rapat. Pak Luhut tidak ada deputinya. Saya bilang begini, saya ngomong ini sekarang mau urus ini Pulau Pasir, tidak urusin masalah kedaulatan. Tidak mau urus, saya urus. Saya langsung masuk, saya tidak urus. Saya pergi perkara sendiri, saya jalan kok. Saya nggak repot. Masalah pencemaran Laut Timur pun saya itu menang. Saya menang walaupun 2 kabupaten, Kupang dan Rote menang. Ya sudah sabar aja Ya, dulu. betul. Sementara masih proses uangnya, masih 11 kabupaten, saya masih tunggu lagi pertemuan presiden yang sudah. Ini sudah instruksi presiden buat perpres. Dia bikin lain lagi. Saya marah ini Pak, makanya saya ada kasih. Oh ya, jadi presiden sudah membuat perpres. Instruksi ini yang ngomong Luhut Panjaitan yang ngomong, Pak Luhut Panjaitan ngomong. Instruksi presiden. Instruksi itu sampai berbulan-bulan. Saya berapa bulan di sini? Saya tunggu. Oke. Ini nggak benar. Saya mau Nggak tahu benar, Pak. Bung. Saya tahu. Ya. Apa itu? Yang tadi Pak bilang uti positis Ya. juris atau batas wilayah satu negara mengikuti batas negara itu masa lalu. Nah, Oh, itu sekarang masa contohnya, India di jauh sana ada Pulau Andaman dekat Aceh, tapi dia punya kan? Contoh. Ini apa Natuna dekat dengan ini apa Miangas dekat dengan Filipina kita punya. Oke. Sekarang kasus yang itu isi Padang Ligitan sama dengan ini apa? Sama dengan Pulau Pasir. Yaitu kenapa Australia Malaysia menang? Karena mereka duduk lama di situ. Sama juga dengan kasusnya di sana. Jadi kenapa Indonesia mereka duduk lama? Ya, kita duduk lama. Kita sudah jauh sebelum orang putih datang. Kita sudah duduk itu. Jadi kita menang. Jadi kasus si Padang Ligitan kasus sama dengan kami yakin menang. Sampai mana pun kami menang. Itulah kami bilang. Jadi itu semacam jurisprudensi ya. Jadi menang Pak, harus si menang. Padan itu karena memang Malaysia yang kuasai lama. sudah kuasai lama sehingga dia Menang. Sekarang ini Pulau Pasir. Pulau Pasir. Kami menang karena kami kuasai. Saya sudah diangkat raja kok. Raja apa ini Maneleo Nusa Itu Solokai. dia, sudah jadi Saya berjuang Pak. Maneleo. Sebelum saya mati saya berjuang Pak. Ya. Jadi sekarang kenapa saya harus klaim begini? Karena sedikit-sedikit kan Bapak ini kan teman saya sudah lama kami berjuang. juga berjuang. Dia berjuang terlalu luas Pak. Laut Timur begini dia Pak. Sekarang saya fokus di ini Pulau Pasir aja. Cukup lah. Jadi kami 2 bersatu Pak. Kami 2 bersatu. Lawan Deplu atau lawan mana? Kami siap Pak. Itulah. luar biasa. Ya itulah Pak. Jadi itu saya kira intinya macam itu. Ya, tapi begini. Ya. Bagaimanapun juga perjuangan kita ini harus mendapatkan dukungan dari para tokoh-tokoh adat di sepanjang mulai dari Sabu, Lote, tentu. Timor, Alor. Itu bagaimana pendekatan Prof dan Pak Ferdi terhadap para kepala-kepala suku ini atau tokoh-tokoh adat ini? Kalau reaksi mereka itu apa? Kalau kepala suku yang umum kan Pak Firdi yang ketemu. Kalau saya orang Rote. Orang Rote selalu SMS ke saya. Profesor, kau profesor percuma kau. Kenapa kau lihat orang Rote ada tentang Pulau Pasir, kau di mana? Makanya saya sekarang ada siap buku saya yang terbaru yang mau terbit adalah Pulau Pasir atau Mura Reef milik orang Rote.
Ini putar Pak. Pulau Pasir atau Mura Mura Reef milik Mura orang Reef Rote. milik orang Ini Rote. judulnya sudah dikirim ke semua pejabat mulai dari PBB semua saya sudah kirim Pak, tanggal 7. Tahun udah terbit belum? Belum, ini tinggal aja karena kami kalau bisa perjuangan mana ya terbit supaya berikan cerita ke generasi bahwa inilah perjuangan. Ya. Saya sudah pakai 3 cara kirim surat Pak. Melalui Twitter, ini bukti kirimnya melalui Twitter lah, Twitter. Kemudian ini melalui Twitter kirim semua, Twitter. Kemudian melalui ini alamat email sudah. Sekarang melalui pos, JNE saya sudah kirim. Besok saya ketemu mereka, Menlu atau Duta Besar sudah. Mana kau baca surat saya? Tanggapi. Jangan kau baca diam-diam aja, itu tuntut saya. Karena saya sekarang jujur, saya sudah perkenalan diri ke mereka. Saya Mandeleo Nusa Solokai. Jadi berhaklah. Kamu selama ini selalu bilang milik kamu, ketemu saya lah. Jadi saya sudah kebetulan saya sudah ultimatum ke orang Deplu bahwa terhitung mulai tanggal 5 November mereka tidak punya hak lagi bicara tentang Pulau Pasir. Saya yang punya hak bicara, tidak ada sumber yang lain. Itu ultimatum saya ke mereka. Oke. Ya, itulah. Jadi begini Bung, jadi soal masyarakat itu pasti karena mereka si kuasa semua yang lain meninggal, macam Raja Belu, Raja Tua meninggal, tentu ada anaknya di sana itu kita Ya, kumpul. pasti ada generasi penerus. Akan saya pulang mungkin ya ini juga untuk kita kumpul tuh ada uang, enggak soal. Saya akan cari uang, sudah mari kita kumpul apa di Kupang, di mana di pusat pekerjaan, saya 2 hari mas ini bayarkan hotel semua kamu datang. Kita omong dulu ini kita langkah sudah begini kan begitu, saya mesti lapor mereka. Ya, betul. Begitu. Betul. Saya mesti lapor ke mereka. Ya. Oke, saya mau kasih Pak. Saya sudah bersurat ke ini, di surat saya tuh, saya sudah bersurat ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kami orang Rote, atau mungkin semua masyarakat ini, mau minta kapal KRI Wilhelmus Zacharias Johannes. Weset Yohanes, ya. Bukan, Weset Johannes, lambung 332 Pak. Ya. Kami mau ke sana untuk tabur bunga, itu hak Pak. Entah sampai kapan pun itu siapa punya hak, tapi tabur bunga tidak bisa dilarang Pak. Ya, karena itu ada kuburan. Ya, di kuburan. Jadi saya akan minta sekarang saya mau ketemu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo minta kapal perang KRI Wilhelmus Zacharias Johannes lambung 332. Kami mau pakai mungkin masyarakat ada semua mau tabur bunga. Saya akan ini Pak Jokowi, Pak ini Prabowo, Pak Prabowo khususnya kalau mau jadi presiden bantu kami bantu menang. Kalau tidak bisa lah. Saya dukung ini Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau Pak ini Prabowo tidak dukung jangan haraplah kami tidak mau lah. Saya tetap Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak. Kalau Jong sindiket netral ya, itu haknya Prof. Apapun yang diucapkan Prof itu urusan Prof. Iya, urusan saya Pak. Tidak ada kaitan, tidak ada. Kalau misalnya ada mau somasi, hadapi saya. Jangan sama si Jong ini Pak. Saya siap hadapi Pak. Tenang aja, Nah. oke. Nah, sekarang begini Prof dan Pak Ferdi. Apapun itu, karena kita tetap melakukan perjuangan. Kalau Tuhan merestui, Australia harusnya sadar diri dan tidak Hengkang. perlu ada lagi Perang-perang itu Pak. Nah, tapi kalau kita mengalami kebuntuan dan kegagalan dalam melakukan diplomasi, apa yang harus kita buat? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi itu? Apakah kita sudah siap menghadapi itu? Karena ini menyangkut kedaulatan negara. Nyawa mah nggak ada harganya, kalau untuk kedaulatan negara kita serahin aja. Ya? Kan gitu. Oke. Bagaimana itu tanggapan? Kalau saya di surat saya tanggal 7 November 2022, Ya. saya sudah bersurat kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Kemudian Perdana Menteri Perdana Menteri. Australia? Ya, Oh ya, sudah. betul. Anthony Albanese, kemudian Menteri Luar Negeri Penny Wong dan Duta Besar Penny Williams PSM untuk undang saya ke Canberra Pak, gedung parlemen, untuk saya berbicara kepada semua ini parlemen itu bahwa kamu mengklaim Pulau Pasir itu ilegal. Ya. Jadi hentikan perang karena kamu tidak punya legal standing yang kuat untuk mengklaimnya. Kamu tidak ada. Modal kamu MOU aja. Kalau kami sudah mau batalkan semua, bagaimana kamu mau punya hak? Tidak ada kan? Bukti kami kuat, sejarah kami kuat. Ya. Kamu 1811 baru ketemu Asmo Reef kan? Sekarang ini Mura Reef 1729. Kemudian kalau kita mau ini Dato Reef 16 apa 2. Mana lebih dulu? Ya, betul. Jadi kami akan klaim kalau memang tidak ada kami akan klaim. Saya kan kebetulan sudah kirim surat ke Mahkamah Internasional. Terpaksa walaupun cari uang bagaimanapun kami akan lanjutin surat ini.
Kemudian saya harap dengan adanya ini share postcard ini, saya akan kirim surat ke mereka. Ini, this is my voice. This is the voice of Rotterdam people. Please help us. Jadi saya akan kirim surat lagi, menyambung surat saya tanggal 7. Dengan saya lampirkan video ini, kemudian ke semua pejabat negara yang saya sudah kirim, yaitu ada 11 orang, 11 pejabat yang saya sudah kirim, bahwa setelah surat saya ke sana, ada 11, ada lagi Sekretari Jenderal PBB, Presiden Mahkamah Agung Internasional, Presiden RI, Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri, Komisi 1 DPR RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Duta Besar Australia, Indonesia, kemudian Direktur Perjanjian, kemudian Ketua Yayasan Timur Barat, Ketua Persatuan Rotterdam Bersatu, Pak Raja Fico, kemudian ini Chairman John, indicate you. And then because saya karena kebetulan sudah di STT Setia, ya Ketua Badan Yayasan Yasabas dan Ketua STT Setia Jakarta. Ada 14 surat yang sudah diterima oleh mereka, yang saya akan ketemu semua yang khususnya pejabat. Mana tanggapan kamu? Jangan buang di sampah. Saya punya hak, karena saya punya tanda-tanda kirim bahwa kamu harus terima, berani terima, tanggapi. Ini kan suara rakyat, Pak. Jangan hanya karena ini dah. Tanda terima ada kan? Ya. Saya akan tunjukkan itu tanda. Oke. Tanda terima ada ya? Ada. Bukan tanda pengirimnya ada. Oh. Tinggal saya tanya. Itu Pak. Jadi begini. Prof dan Pak Ferdi pernah pasti tahu tentang perang Malvinas. Tahu. Perebutan Pulau Falkland. Pulau Falkland itu kan pada waktu itu Perdana Menterinya masih Perdana Menteri Margaret Thatcher. Secara geografis, Argentina lebih dekat ke Falkland. Makanya Argentina kemudian mencaplok. Ya. Tapi dalam hitungan jam, Margaret Thatcher mengirimkan angkatan bersenjatanya dengan kekuatan penuh untuk menghantam balik itu Malvinas. Lalu mereka bisa merebut Malvinas itu. Waktu itu dasarnya apa sehingga tahu nggak tentang cerita itu? Nggak, saya tahu perang, tapi saya tidak tahu dasarnya. Oh ya. Kalau menurut saya karena orang-orang dia ini karena ada orang-orang di Malvinas pro Inggris. Pro Inggris. Makanya bisa begitu. Kemudian kasusnya lain. Argentina kan tidak terlalu hebat Indonesia. Kita sekarang dari dulu Soekarno sampai sekarang Rusia selalu ada di kita. Amerika walaupun dia selalu dengan Inggris bersatu lawan bantu Australia tidak akan. Karena ada Cina, ada ini Rusia, Amerika itu takut 3 negara ini Pak. Indonesia dia takut Pak. Makanya sekarang ada mau bilang perang-perang tidak ada kan? Paling latihan perang aja. Jadi saya sudah kirim surat ke di surat saya, hentikan Australia, tidak bisa. Kami yang punya kuasa. Jadi walaupun perang juga kami nampak. Karena kami punya dukungan data, ya orang-orang Rote punya lah. Ya, jadi kita harus menggunakan kekuatan rakyat semesta. Semesta Pak, itulah. Jadi disitulah nasionalisme kita dipertaruhkan. Jangan boleh sejengkal tanah pun. Tidak bisa. Saya mau tegaskan lagi Pak, saya tegaskan lagi. Kita cukup lepas Timur-Timur di bawah Presiden B.J. Habibie. Cukup. Tapi ini Pulau Pasir harus kita ambil di era Jokowi sebelum 2024 turun harus diambil. Ya. Pak Jokowi, pesan dari kami orang Rote adalah sebelum tahun 2024 kita upacara di ibu kota baru di Kalimantan Timur, Bapak harus usaha supaya kami sudah orang Rote juga sudah upacara bendera di Pulau Pasir. Wow. Saya yang pimpin upacaranya. Mana Leo Pak. Jadi oke. Saya juga pasti mendukung itu karena nasionalisme yang begitu kuat dari Profesor Henuk dan Pak Ferdi. Kira-kira apa yang mau ditambahkan lagi Pak Ferdi? Saya kira, jadi beginilah, kembali saya garis bawahi bahwa begini. Apa yang kita bicarakan, maunya cepat lambat tergantung pemerintah Indonesia. Tidak perlu perang lah, tidak perlu senjata, tidak perlu. Bilang kepada Australia, mari kita bicara ini harus kita selesaikan karena rakyat ribut. Karena kami ribut Pak. Karena sekarang begini Pak, kembali setelah reformasi ini terus Undang-Undang Dasar 45 dirubah, ya toh, dirubah, UUD 45 dirubah, sehingga MPR itu tidak majelis pemusatan rakyat lagi. Yang bukan sebentar. Jadi yang yang punya hak berdaulat itu masing-masing pribadi. Bu sendiri, saya sendiri, itu hak pribadi.
hak berdaulat ini. Begitu, jadi kita punya hak berdaulat. Kita sekarang Kedaulatan rakyat ini bicara kepada pemerintah. Ini saya yang bicara. Saya pimpinan masyarakat adat. Ya. Kok kau jangan terus lewatkan begitu saja. Ya, itu dan saya sudah bicara ini bukan baru hari ini. Boleh buka semua. Sudah. Oke. Boleh buka semua, tahun berapa saya bicara barang ini. Nah, sehingga saya minta pemerintah Indonesia harus berpikir lagi. Saya pertama ya pada Pak Joko Widodo, Prabowo Subianto, terus si Mahfud MD, dan Pak Luhut Panjaitan. Berpikir apa, pikir macam-macam, besar mau dagang, besar mau investasi, silakan lah. Tapi ini mau diambil dan sudah diambil atau bagaimana? Atau ada yang terlibat di sana? Walau alam, saya tidak tahu. Oke. Nah, itu saja. Ya. Tolong tangan. Prof. Cukuplah. Oke. Sudah jelas. Jadi Jang Sindikat Lovers. Demikian pembicaraan kita dengan dua tokoh yang betul-betul heroik dan penuh semangat untuk memperjuangkan Pulau Pasir yang merupakan hak dari rakyat Pulau Rote, di mana rakyat Pulau Rote adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Karena itu kita harus menumbuhkan nasionalisme kita, bukan hanya di Pulau Rote, juga bukan di NTT saja, tapi seluruh rakyat Indonesia harus mendukung perjuangan untuk merebut kembali Pulau Pasir ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena itu kami berharap semua masyarakat Indonesia mendukung perjuangan kami ini. Salam satu rasa, salam satu bangsa.